Halo, selamat malam. Mungkin kurasa kalian yang udah sering denger video aku mungkin ada yang udah bosen. Mungkin muak ya, karena aku selalu membahas hal ini, gitu loh. Soal yang aku operasi kemarin 3 kali gagal dan akhirnya aku operasi keempat, memutuskan untuk operasi pakai cartilage atau pakai tulang iga aku sendiri. Memang hasilnya nggak sesempurna orang pertama kali operasi. Karena memang hidung aku udah rusak ya, udah 3 kali operasi dan rusak. Tapi aku nggak apa-apa gitu loh, daripada ya masih mending gitu kan, daripada aku harus kubiarkan aja hidung aku dalam keadaan 3 kali gagal gitu kan. Nggak ada bentuknya gitu atau gimana gitu, masih mendingan ini meskipun batangnya udah rusak gitu. Orang-orang selalu bilang, kak kenapa hidungnya mereng, kak kenapa hidungnya nggak mancung meskipun udah pakai tulang iga. Ya jelas hidung aku terlihat lebih mereng. Sebenarnya bukan mereng ya, lebih tinggi sebelah sini. Kenapa? Karena jebol sebelah sini. Ibaratkan ini kan rata nih, rata kan. Sini jebol, otomatis sompel. Jadi kayak lebih tinggi sebelah gitu loh. Jadi kayak gitu keadaannya. Jadi bukan tentang miring, tapi ibaratkan sompel, udah pasti tinggi sebelah gitu. Karena sebelahnya udah soak gitu loh, ngerti nggak? Gitu. Jadi berulang kali aku bikin video juga, berulang kali juga orang nanya sama aku upload video dan orang nge-DM DM aku dari Instagram, orang nge-DM aku dari TikTok. Mereka pada nanya, "Kak, gagalnya di mana? Kak, rekomen dong di mana?" Pas ditanya, mereka udah pada deposit di klinik-klinik yang mereka mau operasi gitu. Ya namanya orang nanya, gagalnya di mana ya aku jawab dong, ya kan? Niat aku cuman satu, aku nggak mau terjadi lagi korban kegagalan kayak aku dulu. Tapi kembali lagi sama orang, aku cuman pengen orang-orang nggak gagal kayak aku dulu. Karena apa? Satu, makan biaya, makan waktu, sakitnya juga. Masih syukur kalau masih bisa dibenerin. Kalau soak hidungnya, rusak di batang sini-sini, ya kan, dokter palingan ngomong kayak gini, pasti kamu salah makan deh, pasti kamu nggak dengerin kata dokter, pasti kamu nggak mau dengerin nih pantangannya apa. Padahal bukan itu. Jujur aku operasi aku yang ketiga, 5 bulan itu aku nggak makan seafood sama sekali, nggak makan daging sama sekali. Tetap aja hidung aku merah kayak mau meletus. Kalian bisa bayangin itu 5 bulan dan aku malah dituduh narkoba. Di channel YouTube aku yang sebelumnya aku udah pernah upload video. Aku memberikan konten edukasi tentang gagal operasi, tapi aku dapat email dari YouTube, katanya ada pihak yang dirugikan atas video aku. Karena memang jujur di video aku yang dulu itu banyak sekali orang-orang yang komen, mereka menyebut secara langsung nama dokternya. Kalau menurut aku sih mungkin akun aku di-report ya. Kalau nggak mungkin sampai kayak gitu, gitu loh. Aku nggak ngerti. Padahal dengan akun aku hilang aja, banyak orang yang memberikan foto, video, ataupun mereka upload video sendiri atau foto sendiri di sosial media dengan caption aku gagal di dokter ini gitu loh. Ya, apalagi di dokter aku yang kedua, operasi aku pertama kedua itu di 2021. Dulu aku operasi pertama 2021 itu aku memang pernah melakukan tanam benang. Benang aku ada 6. Ditambah lagi filler 1 cc. Nah, 2021 aku dioperasi dan diangkat filler dan benang. Kemudian dipasang implan, itu terjadi infeksi. 3 minggu seperti mengangkat nanah.
pasang implan. Kemudian cabut implannya itu 2 minggu kemudian baru langsung dioperasi kalau nggak salah ya, kalau nggak 2 minggu atau 3 minggu kemudian aku langsung dioperasi balik dan dipasang implan lagi. Kemudian implan itu hanya bertahan 1 bulan aja, kemudian kayak namanya pernah infeksi otomatis dia namanya infeksi luka udah pasti sampai dalam ya kan, karena dengan ngangkat nanah tadi ya kemungkinan kulitnya itu belum kembali seperti semula. Jadi ketika kesenggol pun kayak kulit itu kan kayak lembek gitu kan, udah otomatis tuh pasti kayak ya langsung jebol atau sobek gitu. Itu kejadian operasi aku yang kedua. Pas jebol itu dari ujung nih, makanya yang membuat hidung aku seperti mereng karena jebol. Kayak yang aku bilang tadi, ini kan lurus. Kalau somplok ini sebelah, otomatis sebelahnya tinggi, sebelahnya nggak ada. Nah, itulah ibaratnya hidung aku sekarang. Jadi kalau ada yang nanya, kau udah pakai iga kok miring, kok lain. Nah, aku capek banget ya ngejawabin omongan orang kayak gitu, capek banget jujur aja. Gitu. Jeleknya orang-orang ini yang bikin aku jengkel. Mereka mau operasi, nggak tahu di klinik mana. Kebetulan mereka juga nanya, kak gagalnya di mana? Orang nanya jelas aku jawab dong, aku gagalnya di sini, aku gagalnya karena ini, gitu. Nggak taunya mereka juga mau operasi di klinik aku yang pernah gagal gitu. Terus yang bikin nggak enak, memang sebangsat itu ya orang-orang, emang mereka ingin mencari informasi tapi mereka membuat aku menjadikan benalu gitu loh. Jelek banget sih emang. Kayak mereka abis nanya udah ku jawab biar mereka nggak salah tempat atau kayak gimana, mereka sampaikan lagi sampai orang-orang yang di klinik tersebut aku sempat baca dia bikin status, ya Allah banyak banget orang-orang yang ingin menjatuhkan kami, kayak seolah-olah dia ngerasa tersakiti gitu loh. Harusnya aku dong yang ngerasa pernah tersakiti gitu loh kan. Dulu aku berpikir oh kalau itu tuh mungkin emang aku yang sembarangan atau apa gitu, ternyata enggak. Setelah gagalnya aku, ternyata banyak banget orang-orang yang kirim testi sama aku gitu loh. Bahkan ada yang sempat kapan hari itu sampai nanah, sampai netes nanahnya gitu loh. Ada lagi yang katanya bilang, Beb, dia itu bukan dokter. Ya kalau memang nanti suatu saat nanti ada kata-kata fitnah, kata-kata ingin menjatuhkan, aku siap untuk mengupload semua bukti-bukti yang aku katakan sekarang. Dia itu bukan dokter, dia itu mungkin bisa-bisaan atau sempat pernah kerja di tempat operasi. Kemungkinan aku sempat kaget karena aku sempat dioperasi 2 kali kan. Oh ya, aku bilang, masa sih? Aku masih nggak percaya. Tuh, kalau dari penampilannya sih oke seperti dokter ya. Iya, dulunya dia karyawan WSJ katanya. Tapi karena banyaknya tingkat kegagalan jadi beberapa karyawan itu dipecat. Salah satunya dokter yang tersebut gitu loh. Yang aku operasi 2 kali. Jadi aku kayak kaget. Oh, jadi dia bukan dokter, bukan. Dia itu karyawan, cuman karena banyaknya tingkat kegagalan operasi jadinya pada dipecat. Ya mungkin karena dia merasa bisa dan punya modal, ya mungkin aja mereka buka sendiri gitu. Gitu. Dan sampai hari ini dia bikin klinik dan membesar. Dulu aku dioperasi dia waktu dia belum punya klinik ya. Dulu aku dioperasi sama dia waktu itu dia masih di rumah. Aku ingat banget dulu aku dioperasi di Bekasi, di perumahan. Waktu itu aku sempat bertanya-tanya, dok, nggak kliniknya di mana? Kok aku di rumah aja? Oh iya, kliniknya lagi renovasi gitu. Nggak taunya, kliniknya juga baru dibangun ini tahun lalu, ya kan?
Jauh banget renovasi dari 2021, 2023 baru jadi. Ya nggak? Gitu kalau mau dipikir. Ya, buat kalian yang mau operasi atau mau apa, ini masih ada aja nih yang nge-DM aku dari Instagram, dari TikTok. Nanya-nanya terus. Ya. Pokoknya kalian kalau udah mantep mau operasi di mana, kalian nggak usah nanya lagi sama orang. Apalagi kalian udah deposit. Ya. Kalian udah deposit di klinik kalian yang kalian pengen. Ya, apa tuh yang Arabian tuh zaman sekarang itu yang katanya. eh, Kayak katanya sih eh, implan mix tulang rawan yang permanen, Kak. Nggak ada ceritanya yang namanya implan itu permanen dah. Biarpun di mix sama tulang telinga. Tulang telinganya ya jelas bisa permanen, namanya tulang sendiri, ya kan? Namanya implan mix tulang rawan. Implannya udah pasti waktu kalian umur udah pasti bakal dicopot, udah pasti bakal dicabut, ya kan? Nggak mungkin implan kalian bisa permanen sampai seumur hidup. Gini, daripada kalian implan mix tulang rawan, sakitnya 2 kali, mending kalian pakai tulang sendiri aja deh udah. Pakai iga sekalian, ya. Pakai iga sekalian udah seumur hidup sampai mati. Gak bakal dicopot-copot lagi. Kalau implan mix tulang rawan, kalian umur itu implannya, kan implan harusnya di sini. Mix tulang rawannya di ujung pasti, ya kan? Cuman buat ujung doang, buat gini doang, buat kayak L doang. Kalian udah umur 50, umur 60 ya, syukur-syukur sampai umur segitu ya implan kalian. Nanti bakal dicabut. Kenapa? Karena kalau udah umur 50, 60, kulitnya udah turun, keriput. Ngerti nggak? Otomatis kulit sama implan beda. Ya, beda. Gitu. Udah pasti beda. Atau kalau enggak, kalau kalian budget pas-pasan tapi pengen cantik, ya udah mending implan aja daripada sakitnya 2 kali. Telinga udah dibedah, ditaruh di ujung sini, ditambah implan iming-iming permanen, ya kan? Tapi udah umur nanti harus dijebol lagi, udah sakit 2 kali telinga, udah cacat, diambil yang tulangnya, udahlah hidung, wah pas umur harus dicabut lagi, ya kan? Mending kalian pakai implan sekalian gitu, tahu batasnya cuman 10 tahun, 15 tahun gitu. Ntar kalau punya duit lagi, duit banyak, kalian operasi deh pakai tulang iga gitu. Kan lebih permanen. Syukur-syukur kalian dapet laki kaya, ya kan. Bisa operasi pakai iga gitu loh. Modalnya pakai yang implan aja dulu. Ya kan, buat cari duit kalian. Tapi kalau misalkan kalian apa namanya? Udah ibaratkan gini, kalian pakai implan mix tulang rawan. Udah uangnya udah pas-pasan nih 24 juta gitu kan. Bukan ngecil-ngecilin ya, ini aku membahas biar kalian nggak salah langkah. 24 juta tiba-tiba gagal, udah sakit telinga, ya kan, udah duit habis, implan di hidung juga harus dicabut, plus itu tadi tulang telinga yang taruh di sini harus dikuret, dibuang. Coba rugi yang mana? Gitu. Atau gini deh, buat yang nggak pengen buat kerja lagi itu, atau nggak pengen untuk mencari duit lagi, mending nggak usah deh operasi-operasian, ya kan? Kalau kalian dapat laki banyak duit nggak apa-apa. Kalau nggak, ntar pas udah umur itu implan kudu dilepas, ya. Implannya kudu dilepas. Itu laki nggak punya duit. Bayangin deh, itu kulit udah turun peot, ya kan. Terus implannya beda. Kalian boleh buka sendiri entah di TikTok, entah di YouTube, atau di mana, perbedaan implan ketika kulit udah umur sama kulit masih seger. Pasti beda gitu loh. Makanya aku selalu nyaranin pakai tulang sendiri, karena aku udah kejadian di diri aku sendiri gitu loh. Aku udah gagal 3 kali dan aku benar-benar nggak rekomen sama sekali dengan implan-implan. Banyak juga yang nyaranin
Operasi aja di luar negeri, Kak. Gak semua operasi di luar negeri itu berhasil ya. Kalian bisa lihat contohnya anak Fadli dan Nurhan. Dia operasi di Thailand waktu itu gagal kan? Gitu. Ujung-ujungnya apa? Mamanya aja sekarang operasi di Tompi. Coba. Kayaknya di kemarin ikutan deh. Kayaknya ya. Gitu. Jadi nggak menjamin juga operasi di luar negeri berhasil. Entahlah kalau di Korea gitu kan. Atau di Jepang sana. Bukan mau menjelek-jelekin kalau operasi di Thailand jelek, enggak. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Sama kayak Indonesia juga gitu. Gitu loh. Oke. Jadi itu aja ya. Makasih yang udah nonton. Dah.